Pada saat ini kita akan memulaikan acara kita, namun kita akan bernyanyi dari lagu Sion nomor 169 Bila Trompet Allah Berbunyi. Kita sama-sama. Bila trompet Allah berbunyi, akhir zaman tiba, hidup kekal dan mulia tersedia. Bila orang yang selamat dihimpunkan di sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, ku ada. Pada pagi itu orang saleh bangkitlah, dan kemuliaan Yesus diberikannya. Bila umat pilihannya tiba di seberang sana, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, ku ada. Kerjalah bagi Tuhanmu pada pagi dan petang, kabarkanlah keajaiban kasih-Nya. Bila hidup ini tamat dan kerja usai sekarang, dan namaku kan dipanggil ke surga. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, ku ada. Pada saat ini kami mengundang kesediaan Pak Edison untuk membawa doa buka. Saya undang kita semua berdiri. Kita bersatu dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Di hari pertama dalam minggu ini, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur oleh karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan telah menuntun kami dari tempat kami masing-masing, berkumpul di pekarangan gereja ini. Dan pada hari ini, kami akan mentabis gereja ini. Biarlah tempat ibadah ini boleh menjadi tempat di mana Tuhan selalu hadir. Dan Injil ini boleh disebarkan ke seluruh pelosok, khususnya di daerah Tayu Banyutowo ini. Kami berdoa biarlah semua acara ini boleh berjalan dengan baik. Baik itu khotbah dan acara-acara lainnya, semua boleh dituntun oleh Tuhan dan boleh berjalan untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Tuhan pagari kami dari sakit penyakit yang sedang mewabah saat ini ya Tuhan. Biarlah semua yang hadir pada saat ini, kami boleh dilindungi dari sakit penyakit COVID-19 yang sekarang mewabah di daerah kami.
Biarlah kami pulang dari tempat ini, kami boleh berada dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena begitu besar berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami, khususnya hujan berkat yang kucurahkan dari langit bagi kami. Udara segar yang kami nikmati, dan kami mau belajar bahwa Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penembus dosa kami. Amin. Baiklah, terima kasih. Pada saat ini kita ingin tahu bagaimana bisa berdiri di tempat ini. Tentunya ada suka duka yang dialami oleh umat-umat Tuhan, khususnya Pendeta Samuel Kurniawan yang memimpin di sini. Oleh karena itu, pada saat ini kita akan mendengarkan sejarah gereja yang akan dibawakan oleh Pendeta Kurniawan. Salam. Pertama-tama kita naikkan puji Tuhan, oleh karena kemurahannya kita boleh bersama-sama untuk menghadiri peresmian gedung rumah doa Ebenezer pada siang hari ini. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Yang kita bersyukur juga di tengah-tengah kita ada Bapak Muhtari, yang pada waktu itu beliau juga selaku kepala desa atau petinggi Banyutowo memberikan dukungannya untuk berdirinya rumah doa di tempat ini. Demikian juga dengan Bapak Gembala Betani, Bapak Toto, terima kasih untuk dukungannya menghadiri acara peresmian rumah doa di tempat ini. Demikian juga dengan saudara-saudara semua, undangan baik yang secara lisan maupun yang tertulis, terima kasih untuk kehadirannya. Saudara-saudara, sejarah singkat berdirinya rumah doa Ebenezer dimulai ketika tahun 2019 Agustus. Waktu itu saya dipercayakan untuk kembali memegang wilayah Tayu dan sekitarnya. Wilayah ini pernah dulu saya gembalakan sekitar tahun 2013-2014. Kemudian saya harus pindah tugas. Waktu itu saya gembalakan dari Kudus. Kemudian saya pindah tugas ke Salatiga. Rupanya ada rencana Tuhan memang di Salatiga. Setelah rencana Tuhan di Salatiga, di sana pun membangun dan membeli tanah. Di Salatiga selesai pembangunan, selesai pembelian tanah, bukan hanya Salatiga tapi Patemon juga. Tuhan meminta mengirimkan saya kalau dulu ke Kudus, sekarang ke Jeruk Rejo, Banyumanis. Setelah di Banyumanis, pimpinan memberikan mandat untuk memegang kembali Tayu dan sekitarnya. Ketika kami kembali ke tempat ini, saya bertemu dengan beberapa umat-umat Tuhan. Mereka langsung meminta, pendeta, kami tidak punya rumah untuk berdoa. Tolong pendeta dibuatkan rumah. Saya katakan, percaya sama Tuhan, nanti pasti akan dijawab. Percaya sama Tuhan. Setelah itu, waktu berlalu, kami mencoba untuk mencari tempat, dan akhirnya kami melihat di depan itu masih ada tanah dijual. Dan anggota mencoba menghubungi, singkat cerita, kita putuskan untuk membeli tanah ini. Ketika membeli tanah ini, saya hanya berdoa, berpuasa sama keluarga juga.
minta pertolongan Tuhan karena secara manusia kita tidak mampu. Uang dari mana? Tidak punya uang. Anggota juga tidak punya dana untuk membeli tanah ini. Kami mencoba mengirimkan proposal dan pada saat itu ada Bapak Pendeta Hormat Hasibuan yang sedang KKR di Jeruk Rejo. Saya serahkan proposal itu kepada Pendeta Hormat Hasibuan. Kemudian dia sampaikan kepada seseorang. Dan tanpa disangka-sangka, seseorang ini waktu itu memberi dana 12,5 juta. Pendeta Hormat Hasibuan sampaikan kepada Pendeta Samuel Mangunsong ada di antara kita, tolong buatkan surat ucapan terima kasih. Saya buat surat. Karena saya terbiasa membuat proposal, rupanya saya salah untuk copy paste surat itu. Jadi kop suratnya masih tetap, kalau tidak salah Salatiga. Oh, Cilacap. Kop suratnya Cilacap. Saya kirim, kemudian difoto, kemudian dikirimkan. Saya kasih nomor telepon saya. Nah, setelah diterima, ini donatur ini berpikir, saya kasih dana ini ke Jepara, bukan ke Cilacap. Akhirnya beliau telepon, selamat malam, waktu itu saya masih ingat jam 10 malam. Sudah siap-siap mau tidur, ada telepon dari siapa, nomor tidak dikenal. Terus dia sampaikan nama saya Veronia, saya dari Jakarta. Saya waktu yang lalu transfer 12,5 juta. Tetapi pendeta ini di mana? Karena surat yang saya terima ini di Cilacap dan yang saya transfer harusnya di Jepara. Akhirnya saya katakan, oh saya minta maaf. Saya karena cepat-cepat saya tidak lagi edit itu kop surat. Terus pendeta di mana? Saya di Jepara. Terus tanah itu seperti apa? Seperti ini. Pelayanan pendeta seperti apa? Saya tunjukkan, ini pelayanan kami, ini yang kami lakukan, ini yang saya lakukan bersama istri, bersama keluarga, untuk masyarakat dan sebagainya. Oke pendeta, saya akan lunasi tanah itu. Saudara, ketika Cik Veronia ini sampaikan saya akan lunasi, sepertinya terasa terbang. Karena bagi saya itu adalah sesuatu yang mustahil. Ini adalah sesuatu yang kalau boleh saya katakan di dalam kesalahan Tuhan sanggup mengubah menjadi berkat. Saya berpikir seandainya kop surat itu betul, saya percaya tidak akan konfirmasi lagi yang memberikan dana itu. Tidak akan telepon, oh rupanya dana saya sudah diterima. Ya sudah, berarti betul. Tetapi karena kop suratnya salah, akhirnya berpikir ini yang saya kirim ke Jepara, bukan ke Cilacap. Ini di mana ini yang benar ini? Tapi setelah Tuhan menggerakkan luar biasa, Cik Vero ini ya langsung katakan kami akan menyelesaikan dan benar. Karena kami menunggu surat sertifikat ini selesai, dan pada waktu itu juga saya masih ingat tanggal 2 Juni kami dari officer dari Salatiga, dari kantor sinode kami turun untuk menyelesaikan pembayaran tanah, dan tanggal 12 Juni kami meletakkan batu pertama bersama umat-umat Tuhan yang ada di sini dan juga saudara-saudara kita semua yang ada di sini. Perjalanan pembangunan berjalan, puji Tuhan, dengan lancar. Kemudian kurang lebih sekitar 2 bulan rumah Tuhan ini selesai. Dan saya berpikir hanya sampai bangunan. Rupanya Cik Veronia ini, oke pendeta cari kursi. Berapa kursinya? Akhirnya puji Tuhan anggota kami juga tukang kayu. Saya sampaikan silahkan dikerjakan, nanti dikirim ke Banyutowo. Dan rupanya hanya kursi, semua kelengkapan yang ada di dalam adalah bantuan dari Cik Veronia ini.
Dan dengan berjalannya waktu juga rupanya ada hamba Tuhan yang dari Semarang, Ibu Indah Hartanto bersama dengan keluarga. Beliau menghubungi pimpinan kami dan dia sampaikan kalau mungkin hanya 1 kapling kurang, nanti parkirnya di mana. Akhirnya kapling yang kedua yang saudara-saudara duduki di tempat ini dibeli oleh karena kemurahan hati daripada Ibu Indah Hartanto. 2 hamba Tuhan ini boleh digunakan oleh Tuhan menjadi alat di dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Secara fisik semuanya mungkin sudah selesai, tetapi menjadi tanggung jawab kita, terutama kami sebagai hamba Tuhan, untuk membangun dalam kerohanian umat-umat Tuhan di tempat ini. Oleh karena itu, nama gereja Rumah Doa Ebenezer dipilih langsung oleh Cik Veronia yang menyatakan bahwa sampai di sini Tuhan tetap memelihara kita. Tuhan tetap menolong kita. Dan sebagaimana Tuhan tetap menolong kita sampai saat ini, kita percaya ke depan pun Tuhan juga tetap akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita. Perlu saya sampaikan untuk pembelian tanah, 2 kafling ini dan juga seluruh isi rumah doa di tempat ini, kurang lebih biaya yang dikeluarkan sekitar 400 juta. Semuanya direport oleh kantor karena donatur mengirimkan dana ke kantor, kantor yang langsung bayar ke bangunan, ke penjual tanah, jadi langsung ditangani oleh kantor daerah Jawa kawasan tengah. Demikianlah sejarah singkat berdirinya Rumah Doa Ebenezer di Banyutowo ini. Dan saya percaya sebagaimana Tuhan menyertai kita hingga pada saat ini, Tuhan juga akan menyertai kita di waktu-waktu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan dan terima kasih kepada Pak Pendeta Samuel yang sudah menyampaikan bagaimana sejarah berdirinya gereja Ebenezer Banyutowo ini. Dan puji Tuhan, pasti kita juga sudah tidak sabar untuk menikmati gereja, dan pada saat ini kita akan melakukan pengguntingan pita dan pembukaan gereja. Dan saat ini kita akan penyerahan gunting untuk pita dan kunci gereja dari Pak Pendeta Samuel kepada ketua daerah dan jajarannya. Kami mengundang Bapak Sekretaris sama Bapak Bendahara, boleh maju ke depan. Kita akan dilaksanakan oleh Ibu Susianto sama Ibu Supayung. Untuk pengguntingan pita, kami meminta kesediaan Ibu Pendeta Sucianto dan Ibu Pendeta Soni Sipayung.
Saudara-saudara, ketika pintu dibuka, kita semua akan berpindah dari depan menuju ke dalam. Kita akan melanjutkan ibadah di dalam. Kita boleh sama-sama menyaksikan pengguntingan pita, karena kita akan langsung memasuki gedung gereja. Boleh kita tepuk tangan semuanya. Dengan pertolongan Tuhan dan karyanya yang tidak ada batasnya, Tuhan yang telah membangun gerejanya dan mendirikan gerejanya, maka rumah doa Ebenezer Banyutowo akan kita masukin bersama-sama sebagai rumah Tuhan, di mana Yesus Sang Juru Selamat akan ditinggikan dan dipermuliakan di dalam fisik bangunan ini. Kiranya seluruh umat-umat Tuhan yang akan memasuki tempat ini akan mendapatkan damai sejahtera, akan mendapatkan sukacita, dan akan mendapatkan berkat yang limpah, oleh karena kekuatan rohani akan selalu ada di dalam rumah Tuhan ini. Mari kita boleh bersama-sama masuk dalam ruangan. Saya dan Pak Sekretaris dan Bapak Bendahara akan membuka pintu ini. Tangan semuanya. Kita sama-sama memasuki gereja.
Baik, kita akan segera memulai ibadah peresmian kita, dan saya mengundang kita semua untuk berdoa dalam hati kita masing-masing sehingga Roh Kudus boleh hadir dalam hati kita. Baik, sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk kita semua di gereja kita yang baru ini, Ebenezer Banyutowo. Selamat datang untuk kita semua. Puji Tuhan, dan pada saat ini juga kami mengucapkan selamat datang kepada para pimpinan daerah dan juga tamu-tamu yang telah hadir. Petinggi-petinggi juga di Desa Banyutowo, kami juga mengucapkan selamat datang dan salam sejahtera. Juga jemaat-jemaat yang duduk di luar, kami juga mengucapkan selamat sejahtera. Dan pada saat ini kita akan segera memasuki acara dan kita akan memuji nama Tuhan oleh karena kita juga bersuka cita pada saat ini. Kita buka lagu Sion kita nomor 170, akan berkumpulkah kita. Sama berdiri. Saat ini kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Erince Nebaho. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah yang kami sembah adalah Allah pencipta dan juru selamat kami yang kami kenal, Yesus Kristus yang telah berada di tengah-tengah manusia. Pada saat ini Tuhan, kami menyadari punya mula langit dan bumi dan segala isinya. Dan bila mana kami umat-umat Tuhan mengasingkan sebuah tempat untuk menghormati dan memuliakan Tuhan di dalam peribadatan kami, bukanlah semata-mata kami dapat melihat bahwa Tuhan itu terbatas di alam semesta ini, tetapi Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Tetapi kami yakin dan percaya tempat ini yang telah diasingkan untuk hal-hal yang kudus, kiranya umat-umat-Mu dapat bertumbuh setia dalam mengikuti segala kegiatan ibadah yang dilangsungkan di tempat ini. Dan bila mana kami akan melangsungkan peresmian pembangunan ini, kiranyalah Tuhan dan malaikat-malaikat bersama dengan kami, sehingga sukacita sorga adalah juga sukacita kami pada saat ini. Bila mana firman Tuhan diperdengarkan oleh hamba-Mu Pendeta Sony Sipayung, kiranya firman ini dapat meneguhkan kami untuk berdiri teguh sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan mendengar sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh Pak Surono dan kawan-kawan. Untuk Pak Surono dan kawan-kawan kami persilakan. Janganlah lewatkan aku, ya penebusku. Dengarkanlah seruanku, janganlah lalu. Yesus, Yesus, dengar seruku. Waktu menjemput umat-Mu, ingatlah aku. Biarkanlah aku datang hampir tahta-Mu. Di sanalah aku harap dapat berkat-Mu. Yesus, dengar seruku. Waktu menjemput umat-Mu, ingatlah aku. Hanya dalam iman teguh ku cari Engkau.
dan duka hatiku, sembuhkan aku. Yesus, Yesus, dengar seruku. Waktu menjemput umat-Mu, ingatlah aku. Engkau Yesus penghiburku yang lebih indah dari segala sesuatu di dalam dunia. Yesus, Yesus, dengar seruku. Waktu menjemput umat-Mu, ingatlah aku, ingatlah aku, ingatlah aku, ingatlah aku, ingatlah aku. Terpujilah nama Tuhan untuk lagu pujian yang telah dibawakan. Dan pada saat ini kita akan sama-sama bangkit berdiri untuk membacakan ayat kita pada saat ini. Yang terdapat dalam 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai 16. Saya akan membacakan dan kita akan membaca dalam hati. 1 Tawarikh 29 ayat 10 sampai 16, nyanyian pujian Daud. Ayat 10, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada pada langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Sony Sipayung. Kami persilahkan duduk kembali.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sehingga sebelum hambanya, yaitu Pendeta Sony Sipayung akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, maka terlebih dahulu saya akan memperkenalkan secara singkat siapa Pendeta Sony Sipayung. Pendeta Sony Sipayung adalah hamba Tuhan yang melayani sejak tahun 1988, yaitu di daerah Kalimantan. Beliau selama 11 tahun melayani pekerjaan Tuhan di Kalimantan. Waktu itu daerah Kalimantan masih digabung menjadi satu, termasuk juga Balikpapan, kemudian Bontang, Samarinda, termasuk adalah Pontianak, Kalimantan Barat. Selama 11 tahun beliau sebagai pendeta muda di sana, sebagai gembala distrik, kemudian juga sebagai direktur PA dan penata layanan atau pemuda Advent dan penata layanan. Kemudian setelah 11 tahun beliau melayani pekerjaan Tuhan di Pulau Borneo, Kalimantan. Tuhan mempercayakan beliau untuk melayani di kampus perguruan tinggi Advent Surya Nusantara yang ada di Pematang, Siantar, Sumatera Utara. 19 tahun beliau melayani di kampus perguruan tinggi Advent di Siantar. Pertama sebagai kepala asrama, ya karena kampus kita adalah kampus yang berasrama. Kemudian beliau juga adalah sebagai dekan Fakultas Teologia yang ada di sana. Lalu beliau naik lagi menjadi pembantu rektor 3 di kampus yang sama, bagian kemahasiswaan. Kemudian terakhir beliau sebagai rektor di kampus kita di sana. Dan beliau menyelesaikan program doktoral PhD itu di kampus Ayas, Filipina. Namun setelah 19 tahun beliau sebagai melayani di kampus perguruan tinggi Surya Nusantara, beliau dipercayakan Tuhan untuk pindah dari Siantar ke kantor pusat Gereja Masai Advent Hari ke-7 di Jakarta. Ya, sudah berapa tahun kita di sana? 3 tahun ya? 2 tahun? Sudah 3 tahun ini. Ya, di kantor pusat Gereja Masai Advent Hari ke-7 di Jakarta, yaitu sebagai Direktur AMR dan Direktur Adventist Mission. AMR ini singkatan dari Adventist Muslim Relation. Jadi ada yang menangani khusus bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik, bersahabat yang baik dengan saudara-saudara kita yang mayoritas. Ada trik-trik yang digunakan di sana sehingga jangan sampai terjadi miskomunikasi. Yang kedua sebagai Adventist Mission, Direktur Adventist Mission. Apa itu Direktur Adventist Mission? Yaitu direktur yang menangani perintisan-perintisan. Jadi kalau ada kota kabupaten yang belum ada dimasuki pekerjaan Tuhan, masih ada kecamatan-kecamatan yang belum dimasuki, belum mengenal Yesus di sana, ada desa-desa, kampung-kampung yang belum mengenal Yesus. Nah, Pendeta Sony Sipayung lah yang mempeta-petakan ini untuk seluruh Uni Indonesia kawasan Barat, karena Advent ini dibagi 2, Pak Lurah dan juga Bapak Pendeta dari Betani, bahwa Advent ini dibagi 2 wilayah di Indonesia, yaitu wilayah Barat dan wilayah Timur.
Ya. Wilayah barat itu terdiri daripada Pulau Nusa Tenggara, Kupang dan sekitarnya. Dulu Timor Leste masuk kita, tapi karena sudah berdiri sendiri sehingga itu langsung attach ke Filipina. Kemudian seluruh pulau Kalimantan, seluruh pulau Jawa, seluruh pulau Sumatera, Bali dan sekitarnya itu masuk ke Uni Barat. Itu bagian daripada wilayah Pendeta Sony Sipayung. Tapi kalau sudah Maluku, Manado, Irian Jaya, Sulawesi dan sekitarnya itu masuk ke Uni Timur atau Indonesia bagian timur. Beliau dikaruniai 4 orang anak, 2 putri dan 2 cewek. Nah, itu beliau memperkenalkan sama saya begitu, saudara. Ya. 2 putri dan 2 cewek. Yang nomor 1 dan nomor 2 sudah kerja, tamat kuliah, dan yang nomor 3 masih kuliah. Ya, kemudian yang nomor 4 yaitu baru kelas 1 SMP atau kelas 7 yang bersama-sama dengan kita. Untuk itu Pendeta Sipayung dan keluarga boleh berdiri supaya umat-umat Tuhan di sini boleh mengenalnya. Silakan. Salam. Ya, terima kasih. Ya, oke, satu lagi belum lupa Pendeta. Jadi Ibu Sipayung ini, kalau Sipayung itu kan dari Sumatera Utara, tetapi Ibu Sipayung dari Sulawesi Utara, sama-sama utara, ya, dari Sulawesi Utara. Ya. Inilah perkenalan hamba Tuhan Pendeta Sony Sipayung. Waktu yang indah ini kami berikan kepada Pendeta Sony Sipayung untuk menyampaikan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar bagi kita semua? Oh, amin. Terima kasih Pendeta Sucianto yang sudah memperkenalkan. Izinkan saya buka ini masker. Ini masker bagus untuk melindungi, tapi kadang-kadang masker ini juga menutupi wajah kita jadi tidak kenal. Saya khawatir kita ketemu di pasar, di mana, siapa tahu ketemu di Jakarta, kalau pakai masker enggak kenal. Tapi kalau dibuka untuk sementara, tapi Bapak Ibu tetap ditutup supaya kalau dia muncrat aman semua. Ini untuk kebaikan kita juga semuanya. Baiklah, terima kasih dan selamat kepada umat-umat Tuhan yang ada di Tayu, Banyu. Iya, nah itu dia. Susah-susah juga sebutnya ya. Oh, di sini ada ini. Iya, Banyu Towo. Ya, sangat senang. Seharusnya pimpinan kami, Pendeta Sitorus yang berkhotbah di sini, tapi karena dia tiba-tiba kurang sehat saja, akhirnya kami diminta oleh pimpinan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk berkat yang indah bagi semua umat-umat Tuhan di tempat ini. Teristimewa kami juga berterima kasih kepada Bapak Lurah periode yang lalu, ya. Oleh karena tanda tangan Bapak ini tercatat sampai di sorga. Oleh karena tanah ini, ya, Bapak ini ada tanda tangan di sana. Keberadaan eksistensi daripada gereja ini ada andil Bapak di sana. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih juga kedatangan hamba Tuhan, ya, dari gereja Betani yang bersama-sama dengan kita, serta kita semua yang hadir pada saat ini. Bahkan semua pimpinan dari gereja Advent Jawa kawasan tengah yang bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita masuk di rumah ini, di rumah Tuhan yang kita sebut sebagai rumah doa Ebenezer, luar biasa. Kita tentu berterima kasih kepada keluarga Ibu siapa? Veronia, ya, yang telah digerakkan oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan dari Jakarta dia bisa kirim uangnya ke tempat ini. Tuhan itu sungguh ajaib. Kalau dia berkenan, apa saja bisa dia buat. Jarak yang jauh tidak menjadi masalah, ya. Luar biasa. Bahkan dari Semarang juga yang memberikan tanah lagi di samping. Jadi Tuhan itu sungguh luar biasa. Kita hanya dapat menikmati berkat-berkatnya. Rumah Tuhan itu sangat penting.
Kalau kita lihat dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25 ayat yang ke-8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, kata Tuhan. Harus membuat tempat kudus bagiku. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, kemana Abraham pergi, di situ dia selalu membuat tempat untuk ibadah. Dia pindah ke tempat yang lain, dia buat lagi di situ tempat untuk beribadah. Kemana saja dia pergi, tempat ibadah, rumah Tuhan dia dirikan. Lalu secara khusus kepada bangsa Israel, pada waktu mereka tinggalkan Mesir menuju Kanaan, dalam perjalanan mereka juga selalu membuat rumah-rumah Tuhan, walaupun masih dalam bentuk tenda-tenda. Sampai mereka masuk di tanah Kanaan. Lalu kemudian Tuhan selalu terus memberitahukan kepada bangsa ini, mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Jadi tempat kudus bagiku, tempat kudus bagi Allah harus dibuat. Terima kasih kepada para donator. Terima kasih kepada umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini. Kalau tidak ada umat Tuhan ini juga, untuk apa ini bangunan dibangun? Tuhan mau ada tempat yang kudus baginya, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tuhan rindu untuk tinggal bersama-sama dengan umat-umatnya secara simbol. Itulah sebabnya maka gereja, rumah-rumah Tuhan dibuat sebagai simbol bahwa aku akan diam di tengah-tengah mereka. Terima kasih oleh karena daerah ini pun akan diberkati oleh Tuhan karena bertambah rumah-rumah Tuhan. Semakin banyak rumah Tuhan yang dibangun, damai sejahtera akan semakin banyak di sana. Amin. Iya. Ada di Pamatang Siantar, di tempat kami melayani dulu. Ya, di sekitar kampus itu bukan rumah Tuhan yang dibangun orang, tapi rumah-rumah bordil. Rumah di mana orang malam-malam hanya minum-minum tuak. Di mana banyak tempat minum tuak, di situ banyak kriminal. Banyak kejahatan terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, di mana banyak rumah Tuhan, maka di sana akan ada berkat. Damai sejahteranya akan dilimpahkan bagi umat-umat Tuhan, bahkan bagi mereka yang berada dekat dengan rumah-rumah Tuhan itu. Itu sebabnya keputusan Bapak Lurah periode yang lalu, keputusan yang tepat. Saya pikir itu adalah pekerjaan Tuhan. Roh Tuhan yang memakai hamba Tuhan ini sebagai orang pemerintahan untuk mengizinkan pembelian tanah ini. Terpujilah nama Tuhan untuk itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat di tempat ini, gereja ini, rumah doa ini harus menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di tempat ini. Rumah berkat bagi banyak orang, karena mereka akan dengar nama Tuhan. Saya di mobil sengaja saya bikin lagu-lagu instrumen. Setelah saya teliti, ini bagus sekali lagu instrumen ini. Kenapa? Karena lagu-lagu rohani ya, yang menyejukkan hati. Waktu kita jalan bawa mobil, tiba-tiba ada sepeda motor yang lewat, kita terkejut. Kalau dari dalam hati ini mau mengumpat, kurang ajar, kurang ekor. Aduh. Nah, tapi karena ada lagu ini, walaupun dia mau keluar, lagu instrumen, lagu rohani, berbau damai sejahtera, hati kita jadi, iyalah, sudahlah, ampunilah, sudahlah ya. Kadang-kadang saya marah, istri bilang, papa jangan marah. Tapi kadang-kadang juga istri saya yang marah. Karena orang, kenapa jadi mama yang marah? Ya, tapi ada lagu di situ bisa menenangkan kita. Di mana nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, orang di sekitar kita juga kalau mendengar nama Tuhan ditinggikan, mereka akan dapatkan kedamaian, damai sejahtera di dalam hati mereka. Di dalam Alkitab selanjutnya, setelah buatlah bagiku tempat yang kudus, Raja Salomo
di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Ikut kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebagai seorang raja yang bijak di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Dia katakan, sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu. Setelah berulang-ulang, dan bangsa itu juga sudah pernah membuat, tapi tiba di zaman Raja Salomo, dia katakan, sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya. Nah, ini kelebihan orang yang berhikmat seperti Salomo. Dia mendirikan rumah Tuhan. Aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu. Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana hati Tuhan? Hati Tuhan tentu senang, sebab ada rumah bagi dia. Ada tempat di mana dia bisa bertemu dengan anak-anaknya di dalam Ka'bahnya. Ya, pada waktu zaman Musa di semak belukar pun yang kotor pun Tuhan bisa hadir di sana. Itu sebabnya dia katakan, Musa, kebaskan katanya? Kasutmu. Tempat ini suci. Allah ada hadir di sana. Di sana juga bisa. Tetapi Tuhan rindu juga supaya umatnya punya rumah. Dan Salomo katakan, aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu. Nah, sekarang setelah rumah kediaman itu dibangun, maka ayat yang ke-29. Nah, ini juga menjadi doa dan harapan umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini. Ayat 29. Setelah ada rumah Tuhan, kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Maka sekarang Salomo meminta bahwa Tuhan dengarkanlah permohonan kami. Ketika kita berdoa dari dalam rumah Tuhan ini, Tuhan dengarkanlah. Perhatikanlah rumah ini siang dan malam. Perhatikanlah rumahmu ini, tempat di mana namamu dimuliakan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, jangan sampai politik, jangan sampai hal-hal yang tidak baik dibicarakan di dalam rumah Tuhan. Ini adalah rumah doa. Ini hanya urusan kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Jangan berkelahi di dalam rumah Tuhan. Jangan berdebat di rumah Tuhan. Jangan mengurusi kepentingan pribadi di rumah Tuhan. Rumah Tuhan adalah tempat namanya ditinggikan, namanya dimuliakan. Rumah Tuhan adalah tempat kita memohon berkat. Kalau boleh pintu gereja ini dibuka 24 jam supaya orang bisa datang untuk berdoa selalu di rumah Tuhan. Amin. Rumah Tuhan harus menjadi berkat. Namanya harus dimuliakan, ditinggikan di dalam rumah Tuhan ini. Itu sebabnya Salomo memohon kepada Tuhan supaya mata Tuhan selalu tertuju ke rumahnya ini siang dan malam. Artinya setiap waktu biarlah namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Kalau kita ada masalah, jangan pergi di tempat yang, datang di rumah Tuhan. Itu sebabnya di sini disebut rumah doa. Ini tempat di mana kita berdoa sebagai simbol lambang kehadiran Tuhan. Jadikanlah rumah ini menjadi tempat untuk berdoa. Kemudian kalau kita bicara tentang rumah Tuhan, bicara tentang gereja, di dalam perjanjian baru, maka gereja tidaklah hanya dibicarakan sebagai bentuk bangunan, tapi gereja itu dibicarakan sebagai umat-umat Allah. Manusianya jauh lebih penting daripada bangunan. Bangunan itu penting, tetapi manusia di dalamnya jauh lebih penting.
Karena gereja itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, lalu masuk ke dalam satu persekutuan di mana nama Tuhan. Maka disebutlah itu keluarga Allah. Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. 1 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Jemaat Allah, gereja ini yang adalah jemaat Allah adalah dasar dan penopang kebenaran. Ayat yang ke-15 dikatakan, kalau aku terlambat datang, dia sebagai pemimpin gereja, dia sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kalaupun aku datang terlambat, ayat yang ke-15 itu, engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Kita di dalam gereja ini harus tahu bagaimana hidup sebagai keluarga Allah. Keluarga Allah, anggota keluarga Allah membedakan dengan keluarga-keluarga di dunia. Ketika kita datang di dalam rumah Tuhan, engkau tahu bertindak sebagai anggota keluarga Allah. Bagaimana supaya kita bertindak sebagai anggota keluarga Allah? Yakni jemaat Allah yang hidup. Ini adalah jemaat Allah yang hidup. Ini adalah tiang penopang. Ini adalah dasar kebenaran. Jadi yang dibicarakan di sini adalah kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hari Rabu nanti, Rabu malam ini, ya, sampai hari Sabtu nanti, kita akan adakan KKR di tempat ini. Kita akan bicarakan tentang firman Tuhan. Kita akan bagikan kabar baik tentang keselamatan itu di tempat ini. Kita doakan supaya lebih banyak orang yang mengerti bahwa Yesus segera akan datang. Bahwa kita akan tinggalkan dunia yang berdosa ini. Yesus segera akan datang. Yesus akan bawa kita ke tempat yang Ia sediakan bagi kita. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Jangan gelisah hatimu, percaya akan aku, percaya juga akan Bapa. Di rumah Bapakku ada banyak tempat, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali. Untuk apa? Untuk menjemput kamu. Untuk apa kita dijemput? Supaya di mana aku berada, di situ juga kamu berada. Rencana Allah yang indah adalah Dia mau bersama-sama dengan umat-umatnya satu waktu kelak di dalam rumah Bapaknya. Amin. Sementara kita belum tiba di sana, maka kita harus tahu bagaimana hidup sebagai anggota jemaat Allah. Anggota jemaat Allah adalah jemaat yang membicarakan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tidak dibicarakan di sini masalah politik, tidak dibicarakan soal pembohongan, di sini dibicarakan firman Tuhan. Nama Tuhan harus dimuliakan dan ditinggikan, dan akibatnya, apa kira-kira akibatnya? Akibatnya aku akan memberkati. Ini dia. Aku akan melimpahkan berkat bagimu. Coba kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Tawarik. 1 Tawarik pasal 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14. Dan umatku, kembali umatku, anggota keluarga Allah yang sudah mendirikan rumah bagiku supaya aku diam di dalamnya. Umatku yang di atasnya namaku disebut. Umat Tuhan, anggota keluarga Allah yang namaku disebut selalu di dalam rumah Allah itu. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Aku mendengar, aku mengampuni dosa mereka, lalu kemudian memulihkan negeri mereka. Jadi bukan hanya umat Allah yang akan kecipratan berkat, tetapi juga seluruh negeri itu, seluruh masyarakat yang ada di sekitar daripada rumah Tuhan itu. Kita perhatikan, untuk mendapatkan itu, apa yang harus dibuat? Yang pertama tadi, kita harus
merendahkan diri. Di rumah Tuhan ini kita harus merendahkan diri. Di rumah Tuhan ini jangan bawa kesombongan. Di rumah Tuhan ini jangan membawa kita punya tingkat sosial. Di rumah Allah ini kita semua diminta merendahkan diri satu dengan yang lain. Itu sebabnya Yesus katakan, aku datang untuk apa? Melayani, bukan untuk dilayani. Kenapa? Karena kita perlu merendahkan diri satu dengan yang lain. Yang kedua, supaya berkat Tuhan menjadi bahagian kita, berdoa dan mencari wajahku. Itu sebabnya dikatakan ini adalah rumah doa. Apa saja sih yang mau didoakan? Oh, banyak saudara-saudara sekalian. Ada doa pengantaraan, ada doa ucapan syukur, ada doa penyembahan, ada doa pengampunan, meminta pengampunan atas dosa-dosa kita. Banyak hal yang bisa dilakukan di dalam doa-doa tersebut. Di rumah inilah kita mencari wajah Tuhan, berdoa. Lalu kemudian yang ketiga, kita haruslah berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Kita harapkan ketika kita tiba di dalam rumah Tuhan, maka kita akan lupakan semua hal-hal yang jahat. Ketika kita datang sini karena kita minta doa, minta pengampunan, maka hal-hal yang jahat akan dijauhkan. Dan kalau itu kita lakukan, maka berkatnya akan menjadi bahagian kita semua. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga serta memulihkan negeri mereka. Aku akan dengar dari sorga. Kita puji nama Tuhan untuk berkatnya yang luar biasa. Hampir 400 juta penyelesaian akan rumah doa ini. Bagi Tuhan, apalah arti 400 juta? Untuk keselamatan umat. Hanya satu orang, dua orang sudah bisa menyelesaikan rumah Tuhan. Jadi bagi Tuhan bukan persoalan uang. Bagi Tuhan persoalan keselamatan daripada umat-umat Tuhan. Berbahagialah anggota gereja yang beribadah di tempat ini, yang berdoa di tempat ini, yang memanggil nama Tuhan dari tempat ini. Mereka akan diberkati hari ini sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang pengasih, penyayang, Allah yang pengampun, Allah yang murah hati, Allah yang panjang sabar, Allah pemilik segala sesuatu. Pada saat ini kami mengakui kedaulatan Tuhan. Kami mengakui berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan boleh curahkan bagi umat-umat Tuhan. Di mana rumah doa ini telah diselesaikan. Di mana umat-umat Tuhan di tempat ini dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Tempat di mana mereka bisa menyelidiki akan firman Tuhan. Tempat di mana nama Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan. Sehingga banyak orang di sekitar tempat ini akan ditarik datang untuk diselamatkan waktu Yesus datang yang kedua kali. Berkati pendeta, jemaat, majelis, berkati semua anggota. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah kepada mereka. Memberkati juga pimpinan kami dari daerah Jawa kawasan tengah, Pendeta Sucianto dan officers dan tim yang telah datang ke tempat ini. Kiranya mereka juga akan terus memberikan perhatian agar nama Tuhan
ditinggikan selalu di tempat ini, agar umat-umat Tuhan terberkati, kerohanian mereka terpelihara, dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan Yesus yang tidak lama. Oh Tuhan, berkati juga Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih yang datang dari berbagai tempat. Oh Tuhan, Engkau juga berkati mereka semua. Berkati setiap langkah hidup mereka. Kasih karunia-Mu yang berlimpah-limpah kiranya diberikan, agar dengan demikian mereka menikmati sukacita dan mengakui bahwa Allah yang maha besar, Allah pemilik segala sesuatu. Kelanjutan daripada tempat ibadah ini, kiranya Tuhanlah yang akan memberkati. Injil yang akan dikabarkan, biarlah kiranya itu menguatkan setiap orang untuk percaya kepada Yesus Kristus dan siap untuk diselamatkan waktu Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa di sorga, sertailah kami sepanjang sisa hari ini. Kasih karunia Allah Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, kita memuji nama Tuhan oleh karena firman Tuhan yang begitu luar biasa boleh kita dengar pada saat ini. Dan pada saat ini kita akan memasuki acara pemotongan tumpeng. Ya akan baik, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu tutup. Kita boleh sama-sama berdiri. Kita menyanyikan lagu Sion nomor 73, Kasih Allah.
kita berdoa, kami mengundang semua umat-umat Tuhan yang dari Banyutowo boleh berdiri di tempat ini, kita akan berdoa khusus. Dan juga umat-umat Tuhan yang dari Jeruk Rejo juga boleh bersama-sama di tempat ini, berdiri di depan ini, kita akan doakan. Dan semua hamba-hamba Tuhan kami mengundang maju ke depan, kita akan doakan mereka secara khusus di tempat ini. Mari. Hamba-hamba Tuhan boleh ke altar ini. Oke, kami minta menghadap ke sini, ya, menghadap ke sini, menghadap ke sini. Ya. Gak apa-apa, nanti digambar hanya belakangnya, gak apa-apa. Baik, kita akan bersama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan kami seluruh umat manusia, Bapa yang kami kenal di dalam Putramu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan pada siang hari yang berbahagia ini, hari yang penuh bersejarah untuk umat-umat Tuhan, perkumpulan doa Ebenezer Banyutowo. Pada saat yang indah ini, kami boleh menyaksikan karya Tuhan yang sangat ajaib, di mana Tuhan telah mengizinkan berdiri rumah doa di tempat ini. Oleh karena kebaikan semua masyarakat yang ada di tempat ini, oleh karena kebaikan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini, oleh karena kebaikan aparat pemerintah yang Tuhan telah gerakkan di tempat ini, sehingga berdiri sebuah bangunan untuk boleh menjadi mercusuar di mana Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan, Engkau kiranya memberkati donatur yang telah membangun rumah Tuhan ini, Ibu Veronia. Berkati dalam usaha tangan pekerjaannya. Tuhan memberkati di dalam kesehatannya. Tuhan memberkati di dalam pekerjaannya. Bukakan tingkap-tingkap langit. Curahkan berkat yang limpah. Sehingga Ibu Veronia boleh Tuhan pakai untuk melayani pekerjaan Tuhan di mana saja berada yang membutuhkan. Memberkati juga Ibu Suwan In yang juga telah mempersembahkan sebidang tanah yang ada di sebelah ini. Berkati dalam usaha tangan pekerjaannya bersama dengan putranya Adrian. Bapa dalam sorga, kami boleh melihat karyamu yang sungguh luar biasa. Namun lebih daripada itu, Engkau akan memberkati seluruh umat-umat
umat Tuhan yang akan menempati ruangan ini menjadi rumah doa, di mana mereka akan mengeluh kepada Tuhan, di mana mereka akan menjerit kepada Tuhan, di mana mereka akan menangis kepada Tuhan untuk menyampaikan pergumulannya, untuk menyampaikan persoalannya, sehingga Tuhan akan mengangkat beban mereka, Tuhan akan mengangkat pergumulan mereka ketika mereka berseru di dalam nama Tuhan di tempat ini. Memberkati umat-umat-Mu yang berdiri pada saat ini. Ada banyak pergumulan mereka, ada banyak persoalan yang mereka hadapi. Namun ketika mereka percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, hidupnya akan diberkati Tuhan. Sehingga akan banyak umat-umat Tuhan yang ketika umat-umat-Mu yang berdiri ini akan bersaksi tentang Yesus, akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ada banyak orang boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saat ini kami hamba-hamba Tuhan yang berdiri di tempat ini akan mengangkat tangan kami. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa akan Engkau tumpangkan ke atas kami semua yang ada di ruangan ini. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kasih yang sejati daripada Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus menjadi bagian saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Silakan duduk kembali. Pada saat ini kita akan memasuki sesi pemotongan tumpeng yang akan diserahkan oleh Ibu Elfrida kepada Bapak Pendeta Sony Sipayung. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pada saat ini kita akan
menikmati hidangan yang telah disediakan, dan kami memohon kesediaan Ibu Syane Sipayung untuk membawakan doa berkat bagi makanan yang akan kita santap. Mari kita satukan hati kita tunduk kepala, kita berdoa. Maha besar, maha kasih Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada siang hari yang indah ini Tuhan, kami umat-umat-Mu bersyukur dan berterima kasih oleh karena begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Secara khusus Tuhan, berdoa untuk umat-umat Tuhan yang berada di Banyu Towo ini. Kami baru saja meresmikan rumah Tuhan, rumah doa untuk umat-umat-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan melalui rumah doa ini, umat-umat Tuhan yang berada di tempat ini boleh menjadi berkat untuk lingkungan di sekitar kami ini. Dan mereka Tuhan boleh meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Oh Bapa di surga, biarlah Engkau terus memberkati umat-umat Tuhan ini, sehingga mereka pun boleh selalu bersuka cita untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah dikenyangkan dengan firman-Mu. Saat ini Tuhan, umat-umat-Mu yang berada di tempat ini telah menyiapkan makanan untuk jasmani kami. Biarlah Tuhan sebelum kami menikmatinya, Engkau bubuhkan berkat dari surga. Apabila kami memakannya, meminumnya, boleh menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kami mau serahkan sisa acara ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk boleh kita keluar dan menikmati hidangan. Terima kasih, Tuhan memberkati.